Halo guys, kali ini ya saya akan masak bubur jagung. Emang enak ya jagung dibikin bubur? Enak lah. Ingin tahu? Nonton ya video ini hingga selesai. Nah, seperti ini penampakannya ya, sangat menggoda. Boleh dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali. Nah, ini adalah jagung ya, jagung muda. 3 biji ini saya beli cuman Rp5.000. Kemudian nantinya saya akan campur bersama, ini adalah ubi jalar yang sebelumnya ya sebeli ya saya gunakan, tapi masih ada sisa. Nah, ini adalah jagung tadi saya sudah iris kecil-kecil ya, ikut selera masing-masing ya, boleh dicoba juga di rumah. Oke, seterusnya ya, saya akan peras santan seperti biasa ya. Saya menggunakan santan perasan sendiri ya, dengan kelapa parut sendiri. Dan itu adalah lebih higienis dan lebih enak kalau menurut selera saya ya. Dan sekarang saya akan peras dulu kelapa sebentar. Oke, santan sudah cukup saya peras kelapa ya. Kemudian saya sudah hidupkan api kompor ya, sudah on kan, dan kita tunggu sebentar ya. Dan sepertinya ya sudah mulai mendidih, dan saya akan masukkan, ini adalah ubi jalar yang saya sudah potong kecil-kecil, saya sudah bersihkan. Dan ini juga lebihan dari yang saya beli itu hari ya, yang saya masak, masih ada sisanya. Jadi saya gunakan sekarang ya, saya campurkan dengan jagung. Nah, ini adalah jagung yang saya sudah potong ya, saya sudah pipiskan kecil-kecil seperti ini ya. Apa namanya, dipipihkan atau apa ya, pokoknya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini juga adalah boleh dikatakan ya sangat-sangat jarang saya masak seperti ini ya, masak bubur jagung. Biasanya saya masak adalah selain daripada bubur nasi, bubur kacang hijau ataupun bubur ubi jalar yang di awal tadi ya, seperti di video sebelumnya juga sering saya masak seperti itu. Oke, saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Dan seperti biasa juga ya, jangan biarkan sampai berbuih-buih mendidih seperti itu ya kalau pecah minyak. Nah, saya masukkan juga, ini adalah daun pandan. Saya masukkan 3 helai ya, saya simpulkan dan saya sudah masukkan. Saya tunggu sebentar ya. Nanti saya akan masukkan gula merah dan juga gula pasir. Nah, di sini ya saya sering menggunakan gula merah, dan memang biasanya kalau bubur ya seperti ini ya identik dengan gula merah, dan warnanya juga lebih menggoda ya. Kalau warnanya kecoklatan seperti dikasih gula aren atau gula merah seperti itu. Jagung muda seperti ini ya sebenarnya adalah banyak fungsinya ya, yang kita boleh masak berbagai jenis macam. Seperti di Sunda biasanya adalah orang sering masak sayur asem, juga biasanya dikasih jagung ya. Jagung seperti ini pun ada juga dikasih sayur asem seperti itu ya. Dan juga selain daripada direbus, juga boleh dibakar ataupun dibikin yang bakar yang ala-ala sekarang yang lebih modern ya. Ada juga sambal-sambalnya seperti itu ya. Dan nantinya saya juga boleh mencoba seperti dibakar dengan sambal seperti itu, mungkin juga sangat menarik ya, dan boleh dicoba juga. Oke guys, gula aren ataupun gula merah ya saya sudah masukkan, dan sekarang saya akan kasih sedikit gula pasir dan ikut selera masing-masing juga ya. Tapi kalau bagi saya ya tidak suka terlalu manis ya, karena sudah cukup manis ya, begitu kira-kira ya. Dan gula pasir sedikit, ini adalah untuk menambah rasa ya, supaya lebih wow gitu ya. Dan juga dikasih sedikit ataupun secubit garam seperti itu ya. Dan biasanya orang-orang tua bilang ya, kalau masak yang kita kasih selain daripada gulai, kita kasih gula seperti bubur ini ya, juga dikasih secubit garam, karena garam itu fungsinya adalah
menambah rasa. Nah, seperti ini ya, sedikit saja ya saya masukkan. Nah, kita tunggu sebentar ya sehingga warnanya nanti sudah berubah ke kecoklatan. Nah, seperti ini ya, sedikit demi sedikit ya. Warnanya juga sudah berubah karena saya masukkan tadi gula aren ya, ataupun kalau bahasa Minangnya adalah saka ya, ataupun gula enau, ada juga orang bilang begitu ya. Dan kelihatan ya daun pandan juga sudah pun berubah warna ya, dan ini artinya ya sebentar lagi masakan kita sudah pun selesai ya, sudah boleh dimatikan api kompor seperti ini. Dan ini aromanya memang sangat-sangat menggoda ya, apalagi daun pandan setelah santan mendidih seperti tadi ya, ditambah dengan aroma daun pandan memang sangat-sangat menggoda. Dan ini juga boleh menjadi ide usaha ya, jika Anda ingin berjualan, ini juga boleh dijadikan ide usaha bubur seperti ini. Dan juga berbagai jenis bubur lainnya juga boleh divariasikan ya, seperti bubur kacang hijau, bubur pulut hitam, dan lain-lainnya, dan banyak divariasikan, boleh dijadikan untuk ide usaha. Oke, sepertinya bubur kita sudah cukup masak ya, sudah cukup matang. Tapi sebelum saya tutup api kompor ya, saya akan masukkan sedikit, ini adalah rahasia saya ya, ketika saya memasak bubur. Memang ini sering saya masukkan, karena fungsinya ini adalah supaya kuahnya rasanya juga terlihat lebih kental, seperti itu ya. Nah, yang saya maksud, sekarang saya akan masukkan sedikit, ini adalah tepung, yang saya masukkan tepung ubi ya, juga boleh dikasih tepung beras sedikit, kita bancuh dengan air. Nah, seperti ini. Ini adalah tepung ubi ataupun tapioka. Saya kasih kira 1 sendok teh sedikit saja ya. Kemudian saya kasih sedikit air, saya bancuh dan saya masukkan ke dalam bubur yang sedang saya masak sekarang ya. Dan setelah itu ya kita kacau sehingga nantinya semua sudah pun bercampur dan sudah airnya pun sudah mendidih kembali, artinya sudah masak ya, yang kita masukkan tadi ya sudah matang. Oke guys, sebelum berakhir, terima kasih ya bagi Anda yang selalu menonton video-video saya dan suka dengan channel saya ya. Jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ini adalah penampakan bubur yang saya masak tadi ya. Dan ini juga saya akan coba makan sedikit ya, dan masih panas, dan tapi dari aromanya sangat-sangat menggoda selera, dan dari viewernya ya penampakannya juga sangat cantik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.